主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Yuk kita pagi ini sebelum mengikuti sekolah minggu online, kita mau masuk dalam doa dulu ya. Yuk tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh menyertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tidak terasa ya, sudah 1 minggu lewat. Sekarang kita bertemu lagi di sekolah minggu online ini. Nah, Lose ingin mengajak anak-anak bermain tebak-tebakan. Coba lihat di sebelah kiri Lose, ada pohon. Ini namanya pohon apa? Anak-anak pasti tahu, Lose kasih tahu ya. Benar, ini pohon jeruk. Lagi, ini pohon apa? Benar sekali. Pohon apel. Coba kita lihat lagi pohon yang ini. Pohon apa? Benar sekali. Ini pohon lemon. Nah, Lose sekarang kepengen tanya ke anak-anak. Kok dari mana kalian bisa tahu kalau yang tadi itu pohon jeruk, pohon apel, pohon lemon? Coba Lose ingat dikasih tahu. Kok anak-anak bisa tahu dari mana? Gimana? Apa? Wah iya benar ya. Kita tahu dari melihat buah-buahnya. Tidak mungkin ya pohon mangga berbuah jeruk, pohon pisang berbuah apel. Jadi kita memang tahu pohon ini kita lihatnya dari buah-buahnya. Nah anak-anak, sebenarnya masing-masing dari kita pun seperti sebatang pohon. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita seperti biji yang baru tumbuh, pelan-pelan mengeluarkan akar. Akar itu akan terus tumbuh semakin dalam, semakin kuat. Tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan bisa tumbuh dengan baik dan apalagi menghasilkan buah. Anak-anak, akar kita adalah firman Tuhan. Jika kita rajin belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa semakin mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam iman.
Jika kita terus bertumbuh, kita bisa menjadi sebatang pohon yang besar dan kuat, yang tahan terhadap angin dan yang bisa menghasilkan buah. Nah, seperti pohon-pohon yang lain, orang akan mengenal pohon kita dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus akan berada di dalam diri kita. Coba sekarang Seinge mau tanya sama anak-anak, kenapa sih Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita? Salah satunya adalah untuk menolong kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka orang-orang di sekeliling kita akan melihat buah-buah yang kita hasilkan. Lalu apa saja yang disebut buah-buah roh? Pasti tahu ya. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Kemudian yang keempat, kesabaran. Terus kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, selama beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang buah-buah roh. Hari ini, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Do you happen to have any ideas? I don't even know what love is. That's okay. I do. Love is putting someone else's needs before yours. Like, you know, how Christoph brought you back here to Hans and left you forever. Christoph loves me? Wow, you really don't know anything about love, do you? Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. Hey, look, he's trained. Shake. Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. Bruh! My name is Doug. I have just met you, and I love you. My side with your loved one, you'll find an enchantment here. The night will. With Shrek? You think? Wait, listen. You think that Shrek is your true love? Well, yes. You think Shrek is your true love? Anak-anak mungkin heran ya. Hari ini kan bukan Valentine Day. Kenapa Seinge kok ngomong tentang kasih? Sebenarnya apa sih kasih itu? Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Anak-anak, kasih bukan hanya sesuatu yang kita rasakan, tapi kasih itu juga harus dilakukan dan ditunjukkan dengan tindakan. Tidak bisa kita bilang mengasihi orang lain, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Mengasihi seseorang juga bukan sekedar memberi barang kepada mereka. Mengasihi seseorang itu berarti kita mau sungguh-sungguh peduli kepada mereka. Mau mendengarkan mereka, mau mengampuni jika mereka berbuat kesalahan, dan mau menolong mereka, dan masih banyak lagi. Nah, Seinge mau ngajak kalian semua untuk mendengarkan sebuah cerita, sebuah kisah tentang seseorang yang merasakan kasih Tuhan dan ingin berbagi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Yuk, sekarang kita duduk yang manis, kita mau menyimak ceritanya, ya. Ada seorang perwira dari kerajaan Syria bernama Naaman. Naaman adalah seorang tentara yang hebat dan ia adalah salah satu orang kepercayaan Raja Aram.
Naaman ini jago berperang dan punya pasukan yang banyak. Tetapi meskipun Naaman seseorang yang hebat, ia punya satu masalah. Naaman menderita penyakit kusta. Pada zaman itu, penyakit kusta dianggap sebagai suatu penyakit yang memalukan. Suatu penyakit kutukan. Dan karena kusta sangat menular, orang-orang tidak berani terlalu dekat dengan Naaman, sebab mereka tidak mau ketularan. Suatu ketika Naaman memimpin pasukan Raja Aram untuk menyerang dan mengalahkan bangsa Israel. Mereka menangkap orang-orang Israel untuk dijadikan tawanan perang. Di antara tawanan perang itu ada seorang anak perempuan Israel yang diambil Naaman untuk dijadikan budak di rumahnya untuk melayani istri Naaman. Anak ini melihat penyakit kusta yang diderita oleh tuannya dan ia memberitahu istri Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi Allah yang pasti dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Dia adalah Nabi Elisa dan ia tinggal di Samaria. Maka dengan hati yang gembira dan penuh harap, Naaman pun pergi mencari Nabi Elisa di Samaria. Ketika Nabi Elisa mendengar Naaman ingin menemuinya untuk minta disembuhkan, ia menyuruh pelayannya menemui Naaman dan memberitahukan apa yang harus ia lakukan untuk sembuh. Pelayan Nabi Elisa menemui Naaman di depan rumah dan menyampaikan perkataan Nabi Elisa, "Supaya bisa sembuh dari penyakit kustamu, kamu harus mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan." Mandi di Sungai Yordan? Naaman berseru dengan marah. Yang betul saja, masa segampang itu aku bisa sembuh? Lagi pula sungai di negeriku saja jauh lebih bersih daripada Sungai Yordan. Naaman marah-marah karena merasa Nabi Elisa tidak serius menanggapi permintaannya. Bahkan ia tidak mau menemuiku sendiri, tapi menyuruh pelayannya yang menemui aku, omel Naaman. Dengan marah dan jengkel, Naaman memutuskan untuk pulang ke negerinya. Dengan hati panas, Naaman menggerutu di sepanjang jalan pulang. Ia benar-benar kesal kepada Nabi Elisa. Tapi seorang prajuritnya berkata kepada Naaman, "Tuan, apa yang dikatakan Nabi Elisa itu kan tidak susah. Mengapa Tuan tidak coba saja? Toh kita sudah ada di dekat Sungai Yordan." Maka Naaman memutuskan untuk mencoba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ia pergi ke Sungai Yordan, melepas pakaiannya dan masuk ke air untuk mandi. Naaman masuk ke dalam air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian muncul di permukaan dan memeriksa tubuhnya. Apakah penyakit kustanya sudah hilang? Ternyata belum. Maka Naaman kembali masuk ke dalam air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lalu muncul ke permukaan dan memeriksa seluruh badannya. Apakah sekarang penyakitnya sudah sembuh? Ternyata masih belum. Naaman mencoba lagi, dan mencoba lagi, dan mencoba lagi, dan mencoba lagi untuk ke-7 kalinya. Dan ketika ia muncul kembali di permukaan air setelah 7 kali mencelupkan dirinya di Sungai Yordan, penyakit kusta Naaman benar-benar hilang. Kulit Naaman kembali mulus seperti kulit bayi. Dengan hati gembira, Naaman kembali ke rumah Elisa untuk mengucapkan terima kasih dan memberi banyak sekali hadiah. Tetapi Nabi Elisa menolak pemberian Naaman karena ia sembuh bukan karena Nabi Elisa, melainkan karena kuasa Tuhan.
Maka Naaman menjadi percaya kepada Tuhan Allah dan sejak saat itu ia hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah saja. Anak-anak, ada seorang tokoh dalam cerita yang baru saja Lese ingin ceritakan yang menunjukkan bahwa ia memiliki kasih yang sungguh-sungguh besar dalam dirinya. Coba anak-anak tahu dah siapa tadi tokoh itu? Benar, betul sekali. Dia adalah anak perempuan bangsa Israel yang dijadikan budak di rumah Naaman. Budak itu seperti pelayan yang tidak dapat bayaran. Coba sekarang anak-anak bayangkan ya, anak perempuan ini diambil dari keluarganya karena perang. Kemudian dia dibawa ke suatu negeri yang asing, yang tidak kenal siapa-siapa, yang tidak tahu itu di mana, harus bekerja menjadi pelayan, menjadi budak di rumah orang yang menyerang bangsanya dan yang membuat anak perempuan ini kehilangan keluarganya. Kalau kalian mengalami kejadian seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Pasti ada rasa marah, sedih, takut, bahkan mungkin ada orang yang sakit hati, dendam, karena ia harus kehilangan keluarganya gara-gara Naaman. Tapi anak kecil ini tidak mendendam kepada Naaman. Ketika ia dibawa ke rumah Naaman untuk dijadikan budak istrinya, anak ini menurut dan bekerja dengan baik. Dari mana Lese bisa tahu kalau anak ini bekerja dengan baik? Dari cerita tadi, tuannya suka pada anak perempuan ini, mau mendengarkan dia dan mau percaya kepadanya. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, pasti orang-orang tidak akan suka kepadanya, apalagi mau mendengarkan dan percaya kepada anak perempuan ini. Nah, ketika anak kecil ini tahu bahwa tuannya mengidap penyakit kusta, ia bukannya bersorak-sorak, "Hore, tahu rasa kamu jahat sih sama bangsaku." Enggak, sikapnya enggak begitu. Anak ini justru merasa kasihan kepada seorang perwira yang hebat, kaya seperti Naaman, harus menderita suatu penyakit yang dianggap kutukan, memalukan, akan bisa menular. Anak ini malah memberi saran kepada Naaman supaya mencari Nabi Elisa, nabinya orang Israel, untuk minta disembuhkan. Anak-anak, dibutuhkan sebuah hati yang penuh dengan kasih untuk bisa melakukan apa yang dilakukan seperti anak perempuan Israel ini. Ia tidak menyimpan dendam dan kebencian, tapi justru dia memaafkan orang yang merugikan dia. Ia tidak bersikap cuek melihat kesusahan yang dihadapi oleh Naaman dan keluarganya. Justru ia merasa kasihan dan kepingin menolong Naaman. Dan yang luar biasa lagi anak-anak, karena Naaman mendengarkan perkataan anak kecil ini, ia bukan saja sembuh dari penyakitnya, tapi Naaman juga mengenal Tuhan Allah dan meninggalkan dewa-dewanya untuk menyembah Tuhan Allah. Anak perempuan ini bukan seorang tokoh yang hebat, terkenal. Namanya aja kita tidak tahu. Kita cuma tahu anak perempuan yang diambil sebagai budak. Tapi kita bisa melihat betapa luar biasa efek dari tindakan anak perempuan ini karena dia punya kasih. Anak-anak, kasih itu memerlukan tindakan yang nyata. Dan kasih seharusnya adalah dasar dari alasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Tadi kita sudah belajar Matius 22 ayat 34 sampai 40. Bahwa Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya,
bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi ya. Nah, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti kita akan selalu ingin merasakan kehadiran Tuhan bersama kita. Bercerita kepada Tuhan tentang apa saja yang kita alami, dan pasti kita juga akan selalu senang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu sebabnya jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti tidak akan malas untuk berdoa, baca firman Tuhan, bahkan tanpa disuruh pun kita pasti akan senang berdoa, baca Alkitab. Karena dengan demikian kita bisa mengobrol dengan Tuhan, menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kita bisa mengasihi sesama kita dengan mengasihi orang tua, sayang kakak adik, mengasihi kakek nenek, mengasihi anggota keluarga yang lain, teman-teman, semua orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa bersikap baik kepada mereka, sopan, sabar, mau memaafkan, dan siap membantu ketika diperlukan. Kita juga bisa mendengarkan mereka ketika mereka sedang sedih, butuh seseorang untuk mendengar mereka bercerita tentang masalah mereka. Kita juga bisa menunjukkan kasih kita dengan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mendoakan mereka, atau kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama berdoa dengan kita. Kalau kita mendengar, oh ada teman kita yang sakit, tanpa disuruh kita juga ikut mendoakan. Itu juga namanya kasih. Dan yang paling penting, ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin agar orang itu juga bisa mengenal Tuhan Yesus, tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, dan menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika orang-orang melihat kita dan tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi orang lain dengan tulus, maka itu artinya kita sudah memiliki buah roh kasih di dalam diri kita. Sekarang Lase Inge mau mengajak kalian untuk bersama-sama menghafal sebuah ayat. Ya, yuk Alkitabnya. Kita mau menghafal ayat yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau hari ini kami sudah selesai sekolah minggu online. Hari ini kami diajarkan tentang buah roh, yaitu kasih. Kiranya kasih Tuhan yang Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kami mau belajar bagaimana kami juga bisa mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa melakukan melalui tindakan kami. Engkau boleh berkati 1 minggu ke depan, supaya minggu depan kami boleh bersama-sama mendengarkan sekolah minggu online lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di sekolah minggu online minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kasih
Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.主热水智慧完毕，我们要回家记。再会，再会。